Ya, oke. Kita mau memperlihatkan hasil praktek kita yang pertama ya, Mas Herman, Mas Alvin. Jadi Mas Herman nanti akan memperlihatkan web server ya di Raspberry Pi-nya. Kemudian nanti pakai PC biasa, Mas Alvin sebagai kliennya ya. Ya nanti Mas Herman bisa liatin skripnya, kemudian ngerannya ya. Jadi Ctrl C dulu ininya, Ctrl C dulu web server yang tadi si battle-nya itu. Nah nanti Mas Herman jelaskan kalau dijelaskan suaranya harus masuk ke sini ya. Oke, ya udah nanti saya yang ngomong deh. Oke, silakan di share screen. Di share screen Mas Herman. Kita lihat Raspberry Pi-nya. Belum. Ya, oke, mantap. Akhirnya kelas ini bisa merekam juga. Ya, ini adalah Raspberry Pi. Bisa, oke. Tadi sudah kita bahas skripnya. Tadi sudah install ya, sudah install apa namanya? Sudah install library-nya ya, Python Battle-nya. Kemudian ini adalah skripnya. Coba dibuka skripnya tadi yang ya. Oke. Ya, biar gedean dikit. Ya, mana skripnya? Ya. 1,2 speednya ya, memori 1. Ya, ini ya. Itu terlihat tuh from battle low voltage warning. Hampirnya berapa itu? Ini kita ada low voltage warning. Baca nggak? Check, please check your power supply yang paling atas itu. Kelihatan nggak di situ? Low voltage warning yang ini nih. Ya dekat time saja. Ya sudah nggak apa-apa lah. Oke ya. Ini adalah skripnya. Ya oke. Di situ ada from battle, yaitu battle itu berarti library ya yang kita gunakan. Kemudian kita pakai root, kita run, kita pakai template ya. Ini kita gunakan. Kemudian di situ root slash itu berarti hanya ke apa namanya? Bentar mas. Apa namanya? Defaultnya aja ya. Defaultnya ketika masukin alamat nanti kita bisa nambah-nambah lagi linknya itu ya, URL-nya lah. Kemudian kita punya satu fungsi index ya, inputnya adalah time. Nah ini mirip-mirip flash kayaknya ya. Oke, dibuka itunya mas, terminalnya kita run. Bisa digedein nggak? Nggak bisa ya. Oke. Ya ini foldernya udah di mana? Udah coba di ls. Di ls. Belum masuk ya. Oke, kita masuk dulu ke scriptnya. Ya, oke. Ya, ini Mas Herman lagi praktek ya. Ya. Nah, main Python, nah itu Raspberry pakai Python. Ini yang saya pengen dari dulu. Sampean juga. IoT boleh. Ya, oke. Ini udah masuk? Nggak pakai sudo? Udah root ya. Oke, ini kita mau eksekusi ya. Tadi script yang tadi ya itu ch_07. Ya, ini adalah apa namanya? Tampilan di mana script tadi kita running, maka dia sekarang Raspberry ini apa namanya berfungsi sebagai web server. Sudah ya. Nah, sekarang saya minta Mas Alvin, Mas Herman stop presenting dulu ya. Sekarang kita ganti ke Mas Alvin sebagai kliennya silakan start apa namanya share presentationnya yang panahnya mas. Present now ya. Mas Herman pakai PC biasa di lab ya, di lab B ini. Oke, kita mau alamatnya udah disetting semua tadi ya.
Oke, sekarang ini Mas Herman tampilannya di sampingnya lah ya, kalau secara fisik. Kita masukin IP Raspberry-nya. Ya, ini berarti client ya. Maka tadi script yang tadi hanya menampilkan waktu. Bisa digedein nggak ya? Oke, ya sudah ya. Oke, nah ini pembuktiannya gimana ya? Alamatnya berapa itu? Kayak cukup lah ya tadi ya. Ini konsep dari apa namanya? Client servernya sudah berjalan ya, simpel tadi. Kita menggunakan library-nya Python tadi Battle ya, ada script sedikit. Walaupun di sini hanya menampilkan waktu. Jam berapa sekarang? 21.24. Kok jamnya masa depan? Jam dia sendiri ya? Iya. Serius? Iya. Hmm? Ya, oke. Mas Hermannya jam berapa? Oke, ada itu udah membuktikan ya. Secara nggak langsung. Ya. Oke, berarti harus di ya. Oke, udah berarti kita sudah praktek ya dengan script yang sederhana dengan import suatu library punyanya Python. Ya, ada satu fungsi ya. Di situ linknya apa namanya URL-nya nggak ada ya, hanya ibaratnya default-nya aja lah ya. Udah bisa. Nah, oke, kita lihat Mas Alvin bisa di stop sharing. Sekarang kita lihat untuk ya sudah ya. Ya, oke, itu sudah ya. Berarti kita sudah bisa menggunakan apa namanya library apa tadi namanya Battle ya, namanya Battle. Gampang kan, di Python kan? Ya. Jadi tadi ya, saya ulang, kita install ini ya. Sudah upgrade install Python Battle. Tadi sudah praktek ya, Mas Herman. Kita run ini scriptnya ya. Kemudian sudah kita praktekkan kliennya di Mas Alvin. Kita lanjut aja mungkin, tapi kita belum bisa praktek malam ini ya, karena di sini di controlling GPIO output using a web interface. Di sini dia minta dulu Battle Python Web Server Library. Ini sudah ya. Ini prerequisite-nya udah kita lengkapin. Oh sorry. Ya pasti aja, sudah ada yang lupa. Ya, oke. Ya, oke, saya ulang. Ya, jadi kita sudah lengkapin apa namanya prasyarat dari 16.1 ini ya. 16.1 ini bagaimana kita mengontrol GPIO output using web interface ya. Jadi di sini mintanya use the Battle Python Web Server Library. Ini sudah kita lakukan. Ya, nah di sini to make this recipe you will need the following. Ya, ini udah kita lakukan ketika IoT dasar, ada IoT di sebelum UTS ya. Kita butuh breadboard, masih ada? Masih ya, kepake lagi. Ya, kalau saya lihat di buku ini ya, jadi di buku ini di 16.1 atau saya lihatin dulu. Di buku ini di 16.1 ada siapa? Ada yang datang ya? Ini nih Mas Duta ya. Halo Mas Duta. Suara saya kedengaran nggak? Mungkin karena nggak ada audionya. Itu Mas audionya Mas. Di saya kedengaran Pak. Cek audio, tapi nanti ada yang di setting. Kita udah nyoba itu. Oh, nanti ada yang di setting di itu. Tapi bisa. Udah ya. Ya Mas Duta, saya kedengaran ya. Ya, saya liatin aja di 16.1 ini. Jadi untuk minggu ini tugas aja ya, tugas ya. Jadi tugasnya saya kasih yang 16.1 sama 16.2. Nanti minggu depan ya lanjutin aja. Jadi di sini tadi ya yang mintanya adalah library Battle ya, Python Battle udah kita praktekkan dan bisa. Kemudian di sini nanti ada
sirkuitnya lah ya. Dia minta biasa breadboard jumper wire, 3 1 kilo ohm resistor ya, 3 LED, tactical push switch. Ya ini ya, ini udah lewat lah ya, kita udah bisa inilah saya pikir. Tinggal nanti dilihat dia masuknya kemana aja pinnya. Skripnya mana Pak? Skripnya udah ada ya. Skripnya sudah ada semua. Ya, mana skripnya? Ini dia ya, ini skripnya chapter 16 web control.py di sini. Ini udah ada ya. Dan jadi Anda tinggal seperti tadi ya, seperti tadi tinggal di run aja. Kemudian ini agak panjang ya. Ibaratnya dia nggak cuma pakai HTML aja, juga nanti kayaknya pakai JavaScript ini ya. Nanti ini runnya ya, sudo Python ya. Kalau tadi kita cuma tidak ada sensornya, kalau sekarang di sini ada sensornya ya. Jadi ini tugas lah Anda lakukan di rumah aja. Minggu depan tinggal bawa ya, kemudian tinggal dipraktekkan. Di sini sekali lagi kita pakai Python 2 ya, kita pakai Python 2 scriptnya. Nah nanti tampilannya seperti ini ya, GPIO control button sama dengan up, nanti ada tombol LED 0, LED 1, LED 2 gitu. Nanti kalau diklik ya dia nyala berarti ya, seperti itu. Nanti dicoba lah ya. Iya, itu yang 16.1 ya, ini ada JavaScript-nya ya. Kalau mau di ini silahkan. Kemudian di sini ada displaying sensor reading on web page. You want to display sensor reading from your Raspberry Pi on a web. Kalau kita akses smartphone, kita bisa baca nggak settingan di smartphone-nya? Bisa ya, sama juga seperti ini. You want to display sensor reading from your Raspberry Pi on a web that automatically update. Ya, di sini katakan use the Bottle Web Server and some fancy JavaScript ya. Ini sebenarnya buat update-nya, to automatically update your display. Ini contohnya. Di sini yang dibaca adalah Raspberry Pi CPU temperature ya, using its built sensor. Jadi udah kita nggak pakai apa-apa di sini. Kayaknya bisa nih praktek yang nomor 16.2 ini ya. Tapi di sini ada beberapa. Ini kayaknya nggak, ini bisa nih Mas Herman yang 16.2 nih. Yang mana? Web control yang 16, yang 16.1 nanti aja. Apanya yang nggak ada? Masa itu chapter 13 kan? Biasanya lengkap mereka. Ini 13 oke, nggak ada ya, sebentar coba kita cari ya, coba sudo Python. Oke. Kalau 16 web control ada ya? Iya. 16 di sini kan posisinya kan? 16 web, sorry. Chapter 16 web control. 16 web controlnya ada? Ada. Di mana deh? Saya belum dapet. Itu Pak, oh, ini ya? Oke, ini kan ada. Terus yang nggak ada apa? Yang tadi kalau di ebook 13. Oh, berarti salah typo berarti ya. Coba dibuka ininya, dibuka skripnya. Sama. Isinya sampai atas. Oke, ya. Enggak, maksudnya ini udah dicoba. Yang ini, yang 16.2. Ya, itu muncul. 16.2 apa 16.1? Yang kita yang LED 0 tuh, nah ini. Muncul. Tapi kan nggak ada alatnya. Ya. boleh di sharing coba. Minggu depan lah bawa lampunya. Ya.
Lalu saya stop sharing dulu kali ya. Ya, ini yang 16.1 walaupun belum ada device-nya, belum ada LED-nya. Ya. Minggu depan lah ya. Ini ada Sandi nih. Ada Rivaldi kan? Saya izin ini ya Pak ya, ikut kelas online ya Pak ya. Jing, monggo. Ya. Ya, nanti sharing lagi Pak. Iya, sharing lagi. Sharing lagi. Cuma buat nampilin aja skripnya jalan banget. Minggu depan bawa itunya, bawa LED-nya, bawa sirkuitnya yang diperlukan. Ya, itu kelebihan Python ya. Kalau saya pakai Python di data science, machine learning ya. Ya, di sini di Raspberry, di IoT juga. Saya dari awal ketika dapat Raspberry lanjutan kepikirannya di sini bagaimana pakai Python-nya gitu ya, pakai Raspberry gitu. Ketemu ebook ini ternyata oke, pas gitu ya. Yang awal-awal kan itu di Arduino ya, PHP gitu kan waktu itu kan. Ya, oke, gimana? Di sharing dulu Mas Herman. Ya. Mas Oki, ada kabar Mas Oki? Sudah? Atau yang 16.2 sekalian biar langsung kelihatan. 16.2 kan nggak perlu device kan, tambahan kan, dia cuma baca suhu dari prosesornya aja kan. Ya, jadi 16.2 ini udah dicoba yang 16.2. Coba 16.2 aja, 16.2. Jadi di 16.2 ini kita mau menampilkan apa namanya? You want to display sensor reading from your Raspberry Pi on a web page that automatically update ya. Okay, the example show in figure 16-4 display the Raspberry Pi CPU temperature ya. Jadi ini baca suhu dari CPU Raspberry-nya ya. Sampun Mas? Sudah dicoba? Coba di-share. Dilihatin berapa suhunya. Suhunya belum. Itu run dulu Bro. Coba. Udah ini belum? Di sini dia butuh berapa file? Di sini ada web sensor Pi, ada main HTML ya. Di sini ada JavaScript-nya. Ya, ini library-nya. Ya, jadi yang di run itu to run the program. Jadi masuk lagi ya, masuk di foldernya. Di foldernya itu ada ya, di foldernya itu mana dia? Ya, di sini ya, masuk di sini. Nah, ini semua file-file yang dibutuhkan gitu ya. Ini Pi-nya, ini HTML-nya, ini JavaScript-nya. Mantap ini ya. Oke. Nah, ya, yang di run kalau mau dibuka silakan dibuka. Yang dibuka itu yang web sensor Pi-nya sama main HTML kayak gitu. Coba dibuka. Nah, dari saya juga bisa sebenarnya. Ya, ini script-nya ya. Jadi kalau lihat di situ, ya ini URL-nya agak banyak ya. Ada, oke, just page, file, thank, oke, sudah? Oke, kemudian kalau HTML-nya ini, oke, saya minta share aja nih. Udah, ya, oke, udah Mas. Ya. Beres dong ya. Ya, ini versi Arduino agak berkelas lah kalau saya bilang. Ya, karena kita ganti PHP jadi Python gitu ya.
Kalau konsep HTML, CSS, JavaScript-nya sebenarnya sama-sama aja. Ya ini script di apa namanya di Py-nya. Di situ import OS time, kemudian from battle import root run template. Ini konsepnya pakai flash ini ya, nggak ini ya. Itu rootnya ada slash temp, ya ada slash saja. Kalau kita kosongin, ada Rafael. Di situ nanti kita lihat di situ ya, ada return template. Itu nanti oke. HTML-nya bisa dibukain nggak mas? HTML pakai bebas lah. Tapi jangan ininya, jangan pakai browser. Text editor aja ya. Ya. Iya. Oke, 1,2 ya speednya. Ya, gimana? Ya. Oke, itu ya. Oke. Ya, function fallback. Ya, oke. Coba di run ininya. Di run Py-nya. Di run Py. Ya, masuk yang itu apa di folder chapter 16 kayaknya. Dia masuk folder lagi deh. Coba dulu list LA. Ya. Oke, di itu web sensor yang di run. Ya, return dulu ya, return dulu. Ya, web sensor. Nanti nembaknya dari Mas Alvin ya. Ya, ini running ininya web servernya. Oke. Ya, cek IP dulu sih. Ya, nanti dibilangnya tipu-tipu lagi. Berapa dia? Ya, oke. Bisa switch ke Mas Alvin? Share screen-nya. Ya, Mas Alvin Nur Halim. Kelas pagi masih belum sampai sini kelas pagi. Oke. Wih, panas ya. Kerja keras dia. Coba meledak, Pak. Ada coba itunya linknya itu kan tadi coba buka skripnya deh. Yang ini main ya. Enggak di situ kan sebentar saya lihatin. Dia pilihannya ada beberapa tuh. Kalau coba slash temp itu slash temp bukan? Bukan, nggak ada slash-nya. Kalau nggak ada slash-nya kan dia larinya ke template. Enggak, itu berarti apa ya sudahlah. Kayaknya enggak ada. Nah, itu cuma link doang. Ya, ini kayaknya flash ini ya. Nah, saya kemarin ada yang pakai flash. Ya, sudah. Oke. Nah, itu ya, itu saya belum share screen ya. Yang tampil punya Mas Alvin ya. Ya, oke. Berarti itu praktek kita malam ini ya, sudah selesai ya. Cepet kan? Ya, itu kita sudah praktek konsepnya ya. Client servernya kita pakai bantuan siapa? Library-nya Python Bato ya. Nah, mungkin bisa jadi tugas minggu ini juga kita lihat di e-booknya di 16.3 ya. Di situ ada 16.3 getting started with Node-RED ya, -RED. Ya, you want to create simple IoT workflow such as sending a tweet when a button is pressed on your Raspberry Pi. Use the Node-RED system that is pre-installed on Raspbian. Use the following example to start a Node-RED server running.
Nah, coba ini hasilnya apa? Not, coba Mas Herman di eksekusi itu. Bisa kebaca nggak atau saya copyin? Dan saya tahu itu. Not read. Ini not read server ya? Nah, ya sudahlah, kita coba. Punya e-booknya nggak Mas Herman? Atau nanti saya ini aja, saya share ya. Saya SS aja. Ya, oke. Nanti saya lihatin dulu. Di sini kita punya 16.3 ya. Getting started note. Saya ngeliatin aja targetnya. Nanti ada home automation di chapter 17 ya. Kemudian nanti ada ya 16.4 sending email and other notification with if apa ini you want to flexible way to for your verify to send notification through email, Facebook, Twitter, or Slack ya. If this then that ya tadi ya. Oke, ini bisa kita coba minggu depan. Sepertinya nanti pakai pihak ketiga lagi ya, seperti Blink. Kemudian 16.5-nya sending tweets using ThinkSpeak ya. You want to automatically send tweet from your Raspberry Pi to irritate people by telling them to the temperature of your CPU. Oke, ini bisa kita coba minggu depan lah ya. Cheerlight, you want to hook your Raspberry Pi up to RGB LED ya. Ini pakai apa ini? Ya, kayaknya masih bisa lah ya. Sending sensor data to ThinkSpeak. Nanti saya lihat aja nih. Biasanya. Ya, mau nggak mau kita ketemu sama script lagi. Oke, 16.8. Ya, makin kompleks dah ya. Ya nggak apa-apa lah ya kalau kita bisa ngerti mah ya. Nah itu adalah 16, kayaknya bisa lah minggu depan targetnya sampai situ. Dari situ kita masuk ke home automation ya, nanti making Raspberry Pi into a message broker with Mosquito. Ya oke. Nggak susah kan Python kan, tadi cuma sudo install upgrade ya, pakai upgrade ya, upgrade config install. Ya oke, itu aja malam ini ya, 16.1 16.2 ya. Nanti kita lanjut lagi, mungkin saya jadikan tugas biar agak lebih cepat. Kalau Anda bisa akses lagi ke Raspberry-nya pakai email yang baru aja. Kalau yang kemarin sudah habis trialnya ya, pakai email siapa gitu ya, saudara atau siapa. Nggak, sebenarnya dia nggak pakai password apapun bisa. Kayak gitu ya. Ini mudah-mudahan saya nggak di-ban sama YouTube-nya. Saya melanggar hukum di sini. Ya, oke, cukup ya Mas Herman. Ya, dengan bantuan itu kita sudah bisa praktek ya. UASnya kayak gimana? Ya, UASnya minimal tidak semudah, bukan tidak semudah ya. Ini adalah gambaran dari UAS lah ya. Nanti saya dari buku ini kalau ketemu saya ambil dari sini. Kalau enggak ya pasti saya pengennya pakai Python gitu ya. Saya pengennya pakai Python, nanti kita habisin dulu di sini 16 17. Tapi sebenarnya di babak sebelumnya juga pendukungnya gitu ya. Kalau di sini di chapter 8 ini computer vision ini yang kita tambah Raspberry Pi kamera namanya, ini sekitar 500.000 juga. Nanti itu bisa kita nanti pakai library namanya OpenCV namanya. Nah OpenCV ini library yang buat ngolah-ngolah image video
sehingga dia bisa bikin, kalau saya lihatin ya di sini, ini yang dicoba diangkat sama anak 17 nih ya, anak Sen, Mbak PJ masih, jadi dia pakai OpenCV skripsinya nanti Agustus Allah lagunya. Nah, pakai Titan, nanti di sini setting up USB. Ini sebenarnya sudah ada, tapi saya nggak bawa. Ya, nanti saya lihatin aja. Di sini di buku ini dibahas ya, using Raspberry Pi, computer vision, counting count. Ini sebenarnya masuk ke image processing, video. Nanti kalau di anak SE-nya itu namanya ke jaringan saraf T1 ya, JST, ANN, Artificial Neural Network. Nanti ada algoritma namanya machine learning, deep learning di situ ya, sorry. Machine learning itu umumnya aja. Jadi di sini kita ngambil image gitu ya, ambil foto, kemudian diproses ya, nanti ada algoritmanya lagi, tapi di sini kita tinggal pakai aja ya, nanti ibaratnya dia olah sehingga nanti dia bisa tahu itu apa gitu. Itu satu, itu sederhananya aja. Nah, ini adalah face detection ya. Face detection ibaratnya bisa mendeteksi itu wajah siapa gitu ya. Itu satu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa kita, tapi memang kalau mau praktek ya harus nambah kamera tadi. Ya, sebenarnya saya udah pegang, tapi karena agak mahal saya nggak berani bawa-bawa. Itu rusak, sidangnya belum. Ada lagi motion detection gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau cari ya judulnya, sebenarnya bisa banget buat anak CN gitu ya. Motion detection, Raspberry Pi kamera. Harusnya pakai jurnal ya, jurnal. Ini contoh skripsi lah ya. Oke, di sini ada, ini punya orang mana ini? Ya, ini ada orang banyak lah sebenarnya ya. Ya, karena kita ini sebenarnya lebih kepada SK ya, sistem komputer ya. Oke, kita cari yang lebih ya, tapi dia lebih smart lah ya, nggak sekedar ini aja, ada prosesnya deh. Saya mau liatin yang benar-benar pakai. Lebih kepada prosesnya mas, mengolah image dan mengolah videonya. Lebih ya, sebenarnya ada juga, tapi lebih kepada itunya. Jadi dia mengolah ini, nanti dia lempar ke algoritma tertentu gitu, kayak gitu. Banyak lah. Jadi kalau mau ya bisa setting dulu. Yang kemarin itu yang dipakainya di ini di ATM. Ya, ibaratnya kita cari studi kasus ya. Coba kita cari punya Telkom ya, punya Telkom biasanya bagus-bagus, atau Telkom University lah, Telkom University, sama ya itu ya. Jadi kalau misalnya mau cari ini ya, ini yang skripsi domainnya Raspberry, lebih spesifiknya pada kameranya gitu ya. Implementasi kamera pengawas berbasis motion detection menggunakan Raspberry Pi. Ya, ini bisa di download enggak? Oh, ini ada nih. Jurnal, ini ada jurnal ini. Oke, coba kita jurnal. Oke. Mau? Karena ada kampus yang dibuka dari bab 1 sampai bab 5. Ya, saya nggak usah sebut nama kampusnya. Ya, mungkin memudahkan mahasiswanya untuk mengambil referensi ya. Jika direkam saya nggak, ya ini ya, ini levelnya D3 ya, ini levelnya D3 ya. Nanti kalau mau cari yang level S1, tapi kita lihat aja implementasi kamera pengawas berbasis motion detection menggunakan Raspberry Pi. Ya, coba kita lihat ini sama yang kita pelajari ya. Ini udah bisa lah ya konsepnya. Kenapa mau saya minta dicas ya sudah. Ini pakai apa ya, import ya, ini Python ya. Oke,
Kemudian kesimpulan. Dari hasil pengujian, kamera pengawas menjadi alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya gerakan pada ruangan. Ya, hasil video akan disimpan pada memori yang tersedia. Ya, tapi nanti misalnya kita bisa send aja ininya ya, datanya gitu. Ini bisa kita kembangin lagi. Ya, maksud saya kalau Raspberry IoT ya, IoT menggunakan Raspberry, apakah layak dijadikan skripsi buat anak CN? Menurut saya layak banget, tinggal kedalamannya aja, ya, tingkat kesulitannya aja. Ya, justru nanti ketika Anda ambil yang agak jarang diambil di kampus, kemudian agak kompleks, kesulitannya adalah menjelaskan kalau ini nggak mudah gitu. Jadi kan karena terlihat terlalu mudah gitu ya, tapi ya kan ibaratnya Google ketika mencari keyword tertentu kelihatannya cepat ya, bahkan di belakang itu algoritmanya kan kompleks ya. Jadi takutnya itu ketika di sidang sebenarnya itu susah, tapi karena ada bantuan OpenCV macam-macam, Anda harus jelasin dulu ini kalau nggak pakai OpenCV susah banget gitu. Itu yang kadang-kadang jadi masalah gitu, jelasinnya. Ya, jadi harus, makanya salah satunya biasanya saya lihat ambil jurnal-jurnal dari kampus yang ternama, mereka sudah seperti ini. Jadi itu ibaratnya Anda udah setengah jalan gitu, setengah jalan menjelaskan bahwa ini sudah menjadi bahan penelitian di kampus yang ternama gitu ya. Jadi kalau mau ambil skripsi, ibaratnya skripsi S1 itu kan memahami, S1 itu memahami. Jadi kalau memahami biasanya ya mungkin yang berbeda studi kasusnya, tempatnya aja gitu, studi kasusnya aja. Tapi konsepnya sama gitu ya. Kalau saya nggak bilang skripnya sama ya, skripnya sama. Jadi ibaratnya nanti tempatnya beda, tapi pemanfaatannya memang ada di situ gitu ya. Ya itu, jadi bisa ya kalau mau main IoT di Raspberry ya, salah satu option buat anak CN gitu ya. Kan ini angkatan pertama kan? Iya. Anak pertama kan. Jadi Anda yang benar-benar belajar IoT lanjutan. Kalau yang lain kan enggak, anak SEM 17 itu enggak ada mereka mata kuliah IoT itu enggak ada. Baru CN angkatan 18, angkatan pertama kan? Oh, IoT-nya. IoT-nya. Itu sudah ada kita angkatan kedua. Bukan maksudnya skripsi mereka mengambil konsep tentang IoT. Kan sebenarnya skripsi itu boleh diambil, salah satunya ada mata kuliahnya gitu kan. Tapi itu lebih kepada domain anak SEN gitu, ada networknya, ya gitu. Boleh sebenarnya ya. Yang penting tidak pure manajemen atau pure statistik, tidak ada basis komputernya gitu. Tapi kan kalau kita bicara IoT lebih kepada low-nya, ke ngoding hardware-nya gitu. Tapi dengan bantuan Python banyak script library yang bisa kita gunakan kayak gitu. Nah ya, jadi ibaratnya nanti kita review jurnal dulu. Tadi pagi sih saya kasih direkam ini ya, nanti deh beberapa bukan ini ya, gambaran lah anak-anak yang kemarin maju, anak SEN 17 yang ambil jaringan gitu ya. Saya kasih gambarannya, saya kasih contohnya gitu. Pas pagi ada yang nanya saya kasih gitu. Kalau ini sebenarnya lebih ke Mbak VJ nantinya ya. Kemudian ini tadi motion detection. Sebenarnya yang hebatnya itu ada algoritmanya gitu ya, OpenCV-nya itu. Dulu itu algoritma ini inputan buat jaringan saraf tiruan gitu ya, image processing gitu sebenarnya. Ya ini sampai optical character recognition ya, macam-macam. Ini mau saya harus dicas. Oke, 9:30 udah ya. Gitu ya. Jadi minggu depan ebook ini akan jadi acuan saya juga gitu ya. Kita bisa praktek lagi yang ada di sini. Kalau memang terlalu mudah nanti saya cari yang lebih kompleks lagi buat UASnya gitu ya, projectnya gitu ya. Tapi kita udah latihan ibaratnya seperti itu gitu ya. Enaknya ngambil dari buku itu seperti itu ya. Dan sebenarnya kita kan harus bayar juga ini. Ini harusnya bayarnya tiap bulan itu $49 ya. Tapi kan trial kan masih ya sudah nggak usah dibahas. $749.
Ini sudah dapat 700. Tapi di sini masalahnya open kemana-mana. Kalau kayak Udemy kan cuma satu ini doang, satu video gitu kan, lengkap. Kadang-kadang ada diskon gitu. Kalau di sini dibuka semua, dan memang tidak selengkap Udemy, nggak sebanyak ya. Tapi update-nya menang di sini. Oke, udah ya. Saya agak takut juga ini kalau nanti disalahkan. Dulu sempet saya ngerekam di YouTube ya, ngerekam jadi kuliah, terus saya buka YouTube, itu sama YouTube di ban gitu, berapa menit itu di ban karena ada tampilan yang nggak boleh gitu. Tapi ini saya coba beberapa kali, masih aman-aman aja. Mungkin nggak terlalu sensitif. bisa jadi ya. Oke ya, berarti harus di take down juga ini ya. Ya sudah, paling nanti kalau udah selesai kita private lah gimana. Ya, gitu ya, Mas Herman, Mas Alvin. Nah, oke, itu ya malam ini. Nanti buat minggu depan saya share lagi materinya. Kira-kira kita perlu bawa apa aja supaya bisa prakteknya bisa langsung. Ya, yang di rumah masih siapa nih? Oh, ada Mas Oki deh. Halo Mas Oki. Ya, halo Pak. Ya, nanti saya share lah rekamannya ya. Ini Ya, boleh Pak. Direkam ada reknya nih Pak. Oke, ya sudah. Kita tadi sudah praktek web server ya. Ya, saya akhiri aja di sini. Ya, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau anak 17 pada ambil